lagi kita masih akan terus membahas tentang critical thinking. Sebagai lanjutan dari episode yang lalu, saya sekarang akan masuk ke dalam suatu keutamaan, ya, keutamaan berpikir yang juga ditawarkan oleh Richard Paul, yaitu empati. Nah, empati ini, saudara sekalian, sesuatu hal yang sering kita dengar, tapi kalau ditanya secara jujur nih, pernahkah kita mencobanya? Mungkin banyak yang belum pernah mencoba, atau mencoba tapi gagal, banyak. Jadi empati ini diingatkan oleh Richard Paul sangat penting. Coba kita lihat, sejak lahir manusia itu ditakdirkan untuk memusatkan pikiran dia pada survival dirinya sendiri, pada survival dirinya sendiri, ya. Jadi seperti pernah saya katakan kemarin, secara psikoanalisa itu dikatakan ya bahwa mengapa manusia itu memusatkan pikiran pada survival dirinya sendiri, karena bayi itu kalau lahir dia menangis, katanya begitu. Sebab apa? Sebab dia dicerabut dari kehangatan rahim ibu yang memenuhi segala-galanya buat survival dia. Kemudian dia dicabut ke alam ini, ke dunia ini, dan dia seolah-olah harus mempertahankan survivalnya. Nah, itulah sebabnya maka ada yang disebut suatu suatu keinginan, dorongan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Semakin besar dia harus belajar memikirkan orang lain. Itu tanda kedewasaan. Demikian pula kita semua. Kita semakin dewasa tidak memikirkan terus dirinya sendiri, tapi belajar memikirkan orang lain. Nah, maka dari itu, saudara sekalian, suatu keutamaan yang harus dipelajari oleh orang yang sudah dewasa sebetulnya harus mampu memikirkan kepentingan orang lain. Nah, tetapi yang lebih tajam lagi adalah mampu berempati, ya, mampu berempati. Sebab empati itu definisinya begini: secara imajinatif meletakkan pikiran kita di posisi atau di dalam pikiran orang lain. Wah, gak gampang itu ya, meletakkan pikiran kita, walaupun ini secara imajinatif toh, maksudnya pikiran kita kepada posisi orang lain. Nah, ini artinya keberanian kita keluar dari cangkang egosentrisme. Sebab egosentrisme itu sesuatu yang sangat-sangat kuat, yaitu tadi dari kelahiran manusia, egosentrisme itu secara alamiah. Jadi ini merupakan cangkang yang sangat kuat, tetapi kalau kita berani secara imajinatif meletakkan pikiran kita pada pikiran orang lain, ini suatu keutamaan. Nah, oleh karena itu, kalau suatu ketika kita melihat ada masalah di masyarakat kita, ya, kita sering sekali berpendapat macam-macam, berdiskusi. Yang satu mengatakan ini, satu mengatakan ini, banyak teori sana, banyak teori sini, begini. Tapi sebetulnya saudara sekalian, ya, kalau kita itu berani
itu tadi berempati kepada apa yang biasanya kita sebut sumber masalahnya, misalnya kelompok tertentu, orang-orang tertentu, apapun. Wah, ini selalu dibilang masalah. Jadi melihatnya sebagai objek dari pembahasan kita. Ini seringkali itu ya, kalaupun dapat penyelesaiannya tuh biasanya kurang betul-betul efektif, kurang mujarab. Nah, jadi kalau ada orang atau di antara kita berani meletakkan pikiran kita kepada pikiran orang-orang itu, yaitu berempati, maka menurut saya itu adalah suatu tindakan yang konkret dan jitu. Sebab kita betul-betul melihat, oh, mengapa orang itu berbuat itu, karena begini. Gitu ya, mencoba mengerti dengan cara seperti itu. Biasanya ini adalah cara yang sering bisa menjadi alat untuk pemecahan masalah yang jitu. Jadi tidak cukup, saudara, kalau kita hanya melihat dari luar, lalu kita sekedar mengasihani orang itu. Wah, kasihan ya orang miskin itu, kasihan ya orang ini, orang itu. Kita tidak pernah menyelami sehingga kita tahu mengapa mereka melakukan itu. Bahkan yang lebih sulit lagi kalau kita berani menyelami pikiran orang-orang yang tidak kita sukai. Contohnya terorisme misalnya. Kok ada ya orang mau jadi teroris? Kita membencinya. Dari luar lalu kita membencinya. Tapi kalau ada orang yang mau berempati, melihat apa sih sebetulnya yang ada di dalam pikiran dia, sejarah hidupnya dan segala macam, untuk memasuki betul-betul pikirannya, ini ada suatu keberanian. Mungkin kita akan mendapatkan suatu kebijakan yang lebih tepat ya. Nah, jadi saudara sekalian, berempati seperti yang diingatkan oleh Richard Paul ini adalah sesuatu keutamaan yang menurut saya sangat penting kita praktekkan. Nah, jadi banyak persoalan yang sebetulnya bisa akhirnya kita pecahkan karena kekuatan empati tadi, sehingga apa yang kita sampaikan kepada mereka untuk memecahkan masalah itu jauh lebih tepat daripada hanya melihatnya dari luar. Nah, coba saudara sekalian, mari kita melakukan refleksi secara sosiologis. Di dalam sosiologi kan setiap manusia itu punya status ya. Status itu suatu posisi dari orang itu di dalam masyarakatnya. Disitulah dia menempatkan dirinya di dalam masyarakat dan masyarakat menempatkan dia di sana. Nah, kalau ada seorang yang, apalagi seorang yang pemimpin atau apa, berani berempati kepada orang yang lebih bawah, orang yang miskin dan sebagainya, itu seperti berani meninggalkan status dia lalu masuk ke dalam status yang rendah tadi dan melihatnya, merasakannya dari dalam. Ini adalah suatu tindakan sosiologis yang luar biasa ya. Orang berani keluar dari status dan masuk ke dalam status yang lain. Nah, jadi demikian. Sekarang di dalam praktek sehari-hari, di dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, saya ingin menunjukkan ya, ini ketika Presiden Jokowi diangkat menjadi presiden dari G20 gitu ya, karena Indonesia dijadikan presidensi untuk G20, maka Jokowi menempati posisi itu. Apa yang dia lakukan? Yang saya mendengarnya bahwa Jokowi
dalam pidatonya mengatakan kepada presiden-presiden lain dari negara-negara itu, yaitu begini, saudara, kira-kira ya kata-katanya, saudara-saudara, sekarang sedang terjadi suatu ketidakadilan, yaitu di dalam penyebaran vaksin di dunia ini. Jadi ternyata ada negara-negara yang selalu tidak kebagian vaksin secara cukup. Padahal Jokowi sendiri, dari kasus Indonesia, kita mendapatkan vaksin yang lumayan mencukupi lah. Tetapi dia tetap menempatkan diri kepada negara-negara miskin di dunia ini yang tidak mendapatkan vaksin secara baik, sehingga mereka semua mengalami wabah ini secara dahsyat. Dan itu harus diingatkan kepada kekuatan-kekuatan di dunia ini, yaitu G20 ini. Nah, itulah saudara sekalian satu contoh adanya empati, dan itu akan bisa berdampak secara kebijakan ya, dalam kebijakan dunia. Nah, kemudian ini juga satu kasus yang pada akhir-akhir ini sangat mencuat dari masyarakat itu, yaitu tentang kekerasan seksual. Ini diperdebatkan sangat ramai. Persoalannya yang sering sangat menonjol adalah begini: siapa yang mampu berempati terhadap korban kekerasan seksual itu? Jadi dia mencoba mengerti, memasukkan pikirannya ke dalam orang yang mengalami itu, merasakan betul, oh seperti ini rasanya. Nah, itu ada kelompok-kelompok orang yang memang merasakan itu, melakukan empati. Tetapi ada ahli-ahli hukum yang di seberang lain yang tidak berusaha mau memasuki pikiran korban tadi. Dia hanya melihat secara hukum lah, ada yang melihat dari kebijakan organisasinya dan segala macam, yang kemudian membuat suatu pernyataan sikap yang seperti ini, seperti itu, yang seringkali menurut orang yang bisa merasakannya itu ini tidak adil, karena mereka itu tidak peka terhadap apa yang sebetulnya menimpa orang-orang yang terkena kekerasan seksual itu. Demikianlah perdebatan keras yang menurut saya intinya adalah empati, saudara sekalian. Nah, juga mengenai masalah penyandang disabilitas. Sekarang ini, baru-baru ini ada Hari Disabilitas Internasional. Bayangkan, berarti secara dunia, secara global kita semua diingatkan. Disabilitas ini masih kita perlakukan tidak tepat. Kita merasa sudah melakukan sesuatu tapi sering tidak tepat karena tidak ada empati ternyata. Satu contoh kecil. Kalau ada orang tidak bisa melihat ya. Dia tidak bisa melihat. Jadi kalau dia ingin keluar dari rumah, harus ada yang mengantar. Kalau tidak mengantar, sebetulnya dia bisa dengan tongkatnya, asal di kota itu ada fasilitas, yaitu misalnya setiap jalan yang bisa dilalui itu ada tanda untuk orang tunanetra tadi. Tapi saudara sekalian, banyak sekali terjadi di trotoar-trotoar itu. Tanda itu memang ada, artinya sudah dibuat oleh pemerintah, ada kebijakannya katanya, dan oleh pengembang sudah dibuat tanda itu, tetapi seringkali tidak dengan empati, sehingga sangat banyak terjadi di trotoar itu ada tanda sampai titik tertentu. Mungkin karena tidak terlalu dilihat orang, tanda itu hilang, atau tanda itu berbelok kemana-mana yang membingungkan orang.
tunanetra itu. Jadi ini bencana bagi orang tunanetra itu, tidak ada yang merasakan itu. Nah, lagi-lagi kekurangan empati. Ya. Nah, itu yang sering terjadi juga. Apalagi juga empati terhadap orang miskin. Kita tidak betul-betul tahu bagaimana sih kok orang miskin itu sampai terjerat pada pinjaman online, karena dia tidak mendapatkan fasilitas untuk meminjam kredit barang sedikit untuk menyambung hidupnya dari hari ke hari. Tidak ada, ya terpaksa dia menggunakan dan dia terjerumus. Nah, oleh karena itu kita semua, terutama pemerintah, harus berempati, memperbaiki sistem-sistem keuangan kita yang katanya inklusif, mencakup semuanya. Itu ternyata belum. Kalau tidak, mengapa sampai terjadi yang seperti ini? Nah, itu masalah empati juga. Jadi saudara sekalian, sekarang kalau ada di antara kita yang ingin mengasah empatinya, silahkan. Tetapi kalau mempelajari teori atau uraian yang sedemikian panjang sulit, ya marilah kita pegang kata kunci ini. Ya. Jadi ini ada beberapa kata kunci yang bagus untuk mengingatkan kita. Ya. Yaitu pertama, gimana kalau aku jadi dia? Cobalah saudara, kata ini lontarkan kepada diri dia sendiri, kepada diri kita dalam sesuatu situasi. Bagaimana ya kalau aku jadi dia? Ini penting sekali kata-kata ini. Atau kata-kata ini, kenapa ya kok dia jadi begitu? Kita jangan cuma kenapa ya kok dia jadi begitu, saya betul-betul ingin tahu kenapa dia jadi begitu, lalu kita berempati. Atau kata-kata ini, salahkah dia? Kan sering ada orang dipersalahkan habis-habisan oleh masyarakat, tapi kita tidak mau mengerti mengapa dia melakukan itu. Hanya empati yang bisa menentukan sebetulnya dia itu salahnya sampai sebesar apa sih. Nah, baiklah saudara sekalian, saya tutup ini. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat bagi kita semua.